Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam UK2 perilaku konsumen. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dengan menggunakan contoh 2 poin dari aspek budaya dalam individu yang dapat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan dengan menggunakan contoh 1 poin dari pengaruh kelompok rujukan terhadap perilaku konsumen individu. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan dengan menggunakan contoh nilai pribadi dan konsep gaya hidup dari aspek kepribadian individu yang dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dan pertanyaan terakhir yaitu jelaskan dengan menggunakan contoh relevansi antara sikap dan perubahan sikap. Kemudian ada aspek budaya yang mengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada pakaian dan penampilan. Penampilan merupakan gambaran visual dari identitas, nilai, dan keyakinan seseorang. Maka kita cenderung memilih pakaian yang sesuai gaya hidup atau aktivitas sehari-hari. Contohnya, kalau kita seorang ustadz, kita sering memakai pakaian tertutup dan bersarung. Yang kedua, jika tinggal di daerah gunungan yang memiliki cuaca yang dingin, maka kita cenderung menggunakan pakaian yang cukup tebal. Aspek budaya yang selanjutnya yaitu kebiasaan makan. Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Kebiasaan makan juga mempengaruhi hubungan sosial. Misalnya jika kita termasuk dalam komunitas vegan atau orang yang hanya mengkonsumsi sayuran, atau secara otomatis lingkungan kita mendukung kita atas kebiasaan makan kita. Kelompok rujukan yang memiliki norma dan nilai kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi setiap individu yang menjadi anggota dari kelompok tertentu. Nah, proses transfer ini biasa disebut sosialisasi. Oke, selanjutnya kita mengambil contoh bahwa kita ini sebagai bagian dari sebuah anggota keluarga. Kita ingin membeli sebuah produk dari brand Uniqlo. Nah, di proses sosialisasi yang pertama yaitu ada inisiator. Di sini kita tuh memulai proses pembelian dengan cara kita research, kita mengumpulkan informasi tentang produk dari brand yang akan kita beli tadi, yaitu brand Uniqlo. Lalu di proses yang kedua yaitu ada influencer, di mana kita ini setelah kita melakukan research, kita mengumpulkan informasi dengan cara kita misalnya mengunjungi websitenya ataupun kita mengunjungi akun Instagram dari brand tersebut. Selanjutnya kita itu mencari pendapat influencer, di mana orang yang lebih dulu atau sudah membeli dari brand tersebut. Kita bisa melihat reviewnya, kita bisa melihat apa kurangnya, apa lebihnya tentang brand yang akan kita beli tadi. Lalu di proses yang ketiga ada penentu, di mana biasanya orang yang mengumpulkan orang yang mencari nafkah, bisa ayah kita, bisa ibu kita yang mengatur keuangan. Jadi di sini tuh prosesnya yaitu menentukan apakah kita jadi membeli brand tersebut atau mungkin kita berpindah ke brand lain. Lalu selanjutnya ke proses sosialisasi yang keempat yaitu ada pembeli, di mana kita ini bertindak sebagai buyer. Kita mengunjungi tokonya lalu kita melakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah proses yang terakhir yaitu pengguna, di mana kita ini semata-mata menggunakan produk tersebut. Kita mereview produk tersebut, kita menikmati produk tersebut. Selanjutnya yaitu faktor individual yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama ada nilai pribadi. Nilai pribadi merupakan perilaku seorang individu tanpa adanya gangguan atau kecemasan dari luar. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki perilaku menghargai kualitas dan kinerja, mereka akan memilih produk dengan standar kualitas dan inovasi yang tinggi. Contohnya pada pembelian peralatan atau pakaian pendakian. Biasanya mereka akan memilih produk dari Eiger karena memiliki kualitas yang baik dan selalu berinovasi untuk produk barunya. Yang kedua yaitu gaya hidup.
Gaya hidup merupakan pola individu bagaimana cara ia memanfaatkan waktu dan membelanjakan uang. Misalnya, seseorang individu yang berada pada lingkungan yang mewah, dia akan mengonsumsi barang yang bermerek untuk mempertahankan citranya. Contohnya yaitu pembelian tas dari brand YSL, di mana produk dari brand ini memiliki harga yang pricey, sehingga bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai gaya hidup yang mewah. Apalagi orang-orang tersebut sering membelanjakan uangnya hanya untuk mempertahankan citranya. Oke, selanjutnya nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah relevansi antara sikap dan perubahan sikap dalam perilaku konsumen. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita ketahui ya, sikap merupakan suatu kecenderungan merespon secara menguntungkan atau tidak menguntungkan atas merek. Poin sikap yang kami ambil di sini yaitu match on the product, not purchasing behavior, yaitu upaya menemukan produk yang tepat atau sikap terhadap kategori produk. Untuk poin perubahan sikap kami ambil yaitu change of belief, yaitu ketika terkena informasi baru, konsumen ini mungkin mulai menilai kembali keyakinan mereka yang ada tentang produk, pelayanan, dan merek. Contohnya yaitu ketika Alto ingin membeli laptop untuk keperluan kuliah, ia memilih laptop dengan sesuai dengan kebutuhan dan budget yang ia miliki. Nah, Alto di sini membutuhkan laptop dengan spesifikasi fleksibel dengan dapat dilipat 360 derajat, tidak berat, serta membutuhkan pen untuk ia melukis. Untuk harga, dia mematok budget sebesar 11 juta. Nah, di sini ia mengerucutkan dari berbagai banyak merek laptop, ia memilih antara merek laptop Lenovo dan Asus. Menurut si Alto, kedua merek tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk laptop Asus memiliki semua spesifikasi yang ia butuhkan, tetapi harganya itu di atas 12 juta semua, sedangkan budgetnya itu hanya 11 juta. Sedangkan laptop Lenovo spesifikasi itu hanya tidak mendapatkan pen untuk melukis, tapi untuk harga 12 juta itu telah harga 11 juta telah dapat laptop yang ia inginkan. Nah, dari kedua merek tersebut, Alto bingung untuk memilihnya, sehingga akhirnya dia mencari informasi dari internet maupun kenalannya tentang produk dan merek yang ia inginkan tadi. Sehingga dari berbagai saran dan informasi yang ia dapat, Alto yakin dengan merek laptop Lenovo, dikarenakan budget yang ia miliki hanya 11 juta. Walaupun tidak mendapatkan pen untuk dia melukis, tetapi setidaknya ia mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang ia butuhkan. Kecuali untuk pennya, untuk pen bisa dibeli kapan-kapan ketika ia telah mendapat uang kembali. Jadi sekian.